Desa adat Poh Gading sangat menjunjung tinggi ajaran Trihitakarana dalam setiap kegiatan. Salah satunya dalam menjalankan program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali. Pelaksanaannya berlandaskan ajaran Trihitakarana menuju Kasukertan Jagat. Program Nangun Satkerti Loka Bali ini dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 3 aspek. Pertama, aspek pembangunan parahyangan. Kedua, aspek pelemahan. Dan yang ketiga, aspek pembangunan pawongan atau sumber daya manusia SDM masyarakat Desa Adat Poh Gading. Dari aspek parahyangan, skalanya Desa Adat Poh Gading telah melaksanakan pembangunan serta perbaikan pura kayangan di wilayah Desa Adat Poh Gading dan secara niskala juga telah melaksanakan upacara atau pujawali sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dari aspek pelemahan, Desa Adat Poh Gading juga telah melakukan penataan lingkungan seperti keberadaan pasar, tempat-tempat umum, dan lain sebagainya untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam aspek pawongan, Desa Adat Poh Gading terus bersinergi memperkuat serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pembinaan terhadap para pemangku Serati Banten, Sekesanti, Sekegong, Seketruna, dan pengembangan lembaga adat untuk mencapai kesejahteraan krama dan kemajuan Desa Adat Poh Gading. Bendesa Adat Poh Gading, Ide Agung Aji Ngurah Ketut Suparto mengatakan sangat mendukung program pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Apa yang tertera dalam Perda 4 tahun 2019 mengenai penguatan desa adat memberikan kemandirian desa adat menuju Bali yang santi jagadite. Apa yang menjadi sasaran dalam program pemerintah ini tentunya harus bersinergi dengan semua pihak, baik pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten dan kota, serta khususnya seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Poh Gading. Selain itu, dalam penanganan COVID-19, Desa Adat Poh Gading telah membentuk Satgas Gotong Royong serta membangun posko-posko penanganan COVID-19 di setiap banjar adat di wilayah Desa Adat Poh Gading. Dalam pelaksanaannya juga menjunjung tinggi ajaran Trihitakarana. Dalam segi parahyangan seperti melaksanakan upacara nyejer pejati serta nunas ice agar dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dari segi pelemahan, Desa Adat Poh Gading bersinergi dengan semua aparat desa, 12 banjar adat, serta dibantu dari Seketruna di masing-masing banjar dalam menjaga lingkungan dalam pencegahan COVID-19. Baik dengan melaksanakan penyemprotan rutin, menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan patroli dan penjagaan di setiap posko. Dari segi pawongan, Desa Adat Poh Gading bersinergi dengan LPD Desa Adat telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Selain itu juga memberikan masker gratis, cairan disinfektan, serta bantuan lainnya. Dalam pelaksanaannya, mencegah COVID-19 merupakan dampak dari keterpaksaan yang berubah menjadi pola kebiasaan masyarakat menuju gaya hidup baru atau new normal, salah satunya dengan tetap memakai masker. Dengan sinergi yang baik antara desa adat dan desa dinas, serta Satgas Gotong Royong dan semua elemen masyarakat, wilayah Kelurahan Ubung Kaje akhirnya berhasil keluar dari zona merah COVID-19. Saat ini Ubung Kaje sudah berada di zona hijau menurut peta sebaran COVID-19 Provinsi Bali. Kami dari Desa Adat Poh Gading dengan 12 banjar adat sinergi dengan perbekal dengan 6 banjar dinas, Karang Taruna, Seketruna-truni kami yang tentunya sebagai tonggak silaturahmi nantinya ke depan mengawal desa adat kami terkait dengan
Nangun Satkertiloko ini, Bali ini, tentunya kami berlandaskan pada Trihita Karana menuju Kesukertan Jagat yang sudah tentu kami laksanakan baik di dalam pembangunan di Parahyangan, pembangunan di bidang Pawongan, pembangunan di bidang pelemahan. Tentunya apa yang tertera di dalam Perda 4 tahun 2019 menguatkan desa adat. Kami prajurut desa adat mendukung pelaksanaan ini. Nangun Satkertiloko Bali, apa yang menjadi sasaran yang ingin dicapai, tentunya kita bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Kota. Nah, terwujudnya apa yang menjadi pelaksanaan program di desa adat, bagaimana meningkatkan tentang perekonomian di desa adat sendiri itu, dan juga daya sumber yang ada di desa adat kami. Tentunya juga kami bersinergi, kami punya lembaga perekonomian desa yang telah membantu sebagai pendapatan asli desa adat dan pasar juga yang ada di desa adat Pogading. Tanggal 2 Maret kami sudah skalanya sudah pemargi indik nunasice oleh pemangku kami dan keluarga-keluarga di desa-desa pauman kami. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan ke depan, bagaimana pemerintah kabupaten kota bisa bersinergi dengan desa adat yang tentunya akan menuju apa yang diharapkan harmonisasi, ya, harmonisasi tentang keberadaan kita baik dalam kajiannya, di mana pada intinya kami melaksanakan niatnya itu memang tulus ikhlas dan tentunya tidak lepas dari prinsip inti ajaran Dharma yang ada di Bali. Idegong Aji Ngurah Ketut Suparte menambahkan mengenai anggaran dana BKK yang dikucurkan dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 300 juta dialokasikan sesuai pos-pos yang sudah ditentukan dari pemerintah. Baik untuk dana operasional desa adat dan intensi prajuru, dana untuk program Trihita Karana, Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, rancangan anggaran kembali direvisi. 50 juta dialokasikan untuk penanganan COVID-19, baik untuk pengadaan masker, disinfektan, alat penyemprotan, dan yang lainnya. Dana 100 juta digunakan untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat. Bendesa Adat Pogading berharap sinergi antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota serta desa adat terjalin dengan baik, serta pemerintah memberikan kelonggaran bagi desa adat dalam mencapai sasaran target untuk kemandirian desa adat yang ada di Bali. Sukma dan Juliana melaporkan.